Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Supriyadi Pro. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan video seperti yang saya janjikan kemarin ya. Saya akan sharing tentang bagaimana cara memasang breadcrumb di GeneratePress ya. Ini terkenal dengan katanya kodenya bersih ya, bersih, ringan. Memang saya pernah mencoba dan memang ringan sih, cuman untuk fitur-fiturnya memang sederhana sekali, sehingga mungkin itulah salah satu faktor mengapa GeneratePress itu dibuka sangat ringan baik di desktop maupun di mobile ya. Bagi Anda yang suka atau tema yang sederhana, cepat, dan SEO friendly, silahkan Anda pilih GeneratePress ya. Ya, langsung saja kita install dulu GeneratePress. Ini udah sampai versi berapa ya? Lupa saya. Versi 3.02. Ya, ini saya install yang versi gratis saja. Kemudian kita aktifkan. Jangan lupa sambil ngopi. Alhamdulillah. Nah, ini sudah aktif. Kita lihat tampilannya dulu ya. Tampilannya cepat. Nah, cepat kan. Nah, di sini belum ada ya. Belum ada breadcrumbnya. Nanti akan kita pasang breadcrumbnya dengan WordPress ya. Untuk memasang ini breadcrumbnya, kita harus menginstal Hawk ya. Kita dulu lihat pluginnya, kita install plugin dulu. Saya pernah download ya, modal GeneratePress, blog, WordPress, store, ini GeneratePress Premium, GeneratePress Oktober 2020 ini ya. Setelah terinstall, kita aktifkan. Ya, kemudian kita buka kembali GeneratePress-nya. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan Hawk-nya ya, untuk menampilkan, untuk memasang itu tadi breadcrumb dari Yoast. Akan dulu. Anda bisa melihat di sini ya, background, block, color, copyright, disable element, import, dan sebagainya. Anda bisa mengaktifkannya. Karena kita hanya ingin memasang breadcrumb-nya, ya, breadcrumb-nya kita menggunakan Hawk ini. Ya, JP Hawk. Ini kayaknya versi yang
berapa ya? CPH. Iya. Ya, kita cari dulu UAS breadcrumb. Cari kodenya, kita pasang. Seperti yang kita lihat ya, di sini belum ada breadcrumb-nya. Nanti akan kita pasang. Nah, ini adalah hook dari generate price. Dari sini ini WP head, before header sebelum header, before header content sebelum header content, after header content, after header, inside content, before content. Nah, ini kita ambil di sini saja. Ya, kita klik execute PHP ya, eksekutif, saya kira eksekutif. Kemudian kita save. Terus kita coba buka di sini. Ini kan langsung tampil di sini. Mudah sekali kan cara pasangnya di sini. Nah, kita coba artikel lainnya. Nah, ya kan. Cuman itu aja. Nah, jangan lupa ya, ini execute PHP-nya di centang. Ya. Ya. Selamat beraktivitas kembali. Jumpa lagi di video sharing berikutnya. Bye bye.